Jadi kita sudah kehadiran salah satu seniman. Waduh. Seniman legendaris yang kita udah pernah sering banget nonton dan melekat. Tapi saya bingung. Karena saya baca berita terbaru katanya beliau menambahkan nama. Ya. Semenjak dia menjadi wakil gubernur. Jadi namanya tuh ditambah Dul di belakang. Ya. Tujuannya apa coba? Sebetulnya kalau yang namanya Dul itu nggak perlu ditambah juga orang udah tahu. Ya tapi kan anak genset belum tentu tahu. Ya mau nggak mau gue belajar kenyataan nih Den. Ya kita kan umur 63 nih kan. Iya, kalau bapak emak lu tahu gue deh. Iya, saya tahu. Tapi belum tentu kan adik-adik lu ketemu gue kan. Nah arti begini. Ini bukan buat kepentingan sebetulnya. Tapi memang sebetulnya yang namanya Rano Dul Karno itu udah berapa kali gue pakai. Di film, di beberapa ini. Cuman nggak resmi. Oke. Nah, kalau sekarang karena ini menyangkut akan ada di kertas nama. Jadi kalau itu harus resmi. Iya. Gue sebelum mutusin bilang iya, gue mikir perlu nggak sih? Perlu nggak sih? Tapi memang bahasanya begini. Tentu setiap kemenangan kan harus ada strategi. Iya. Ya kan? Gen Z ini katanya milenial ini kira-kira suaranya hampir 50%. Oh ya? Segede itu sekarang? Iya, makanya gue harus ganti nama. Oh, paham. Ini gue baru aja gue tadi makan bubur apa namanya merah putih. Ya gue ganti nama kan gue mesti selamatan dikit. Dan artinya ada ceruk yang memang aku harus ambil. Iya, paham. Ya kan artinya kalau memang itu harus ada permainan yang aku ikuti. Oke, berarti bukan ide dari Bang Dul ya? Sebetulnya semua ide. Sebuah ide itu dari teman-teman semua. Iya, mereka ngasih ide. Ide, Bang, ini. Oke. Kalau untuk yang umur abang orang udah tahu deh. Oke, berarti ide dari orang betul, ya. Oke. Gitu. Tapi kebutuhannya untuk kebutuhan kampanye juga dong. Sekarang iya. Iya, sekarang tapi iya. pasti akan melekat terus. Karena Den, biar bagaimana, abang lo ini pernah jadi gubernur. Iya. Gue kan pernah gubernur Banten. Iya kan? Banten. Selama gue jadi gubernur, gue nggak pernah dipanggil Pak Gubernur. Dipanggilnya? Dul. Oh, iya. Cuman ini ada pertanyaan titipan gara-gara Gubernur Banten. Kan itu kan yang sebelumnya yang Bapak gantikan kan terlibat sesuatu. Itu ada masa perang, zaman perang dulu. Ini ada yang mau nanya nih. Bapak kan jadi wakilnya waktu itu. Masa Bapak nggak tahu kalau dia ada terlibat sesuatu katanya? Karena memang waktu itu masalah yang kita hadapi bukan masalah kepemerintahan. Pada waktu itu yang aku tahu ada masalah pilkada di satu kabupaten. Tidak ada urusan dengan pemerintah provinsi Banten. Itu yang aku pahami. Oke. Gitu. Berarti nggak nyangka juga dong? Sumpah nggak nyangka kita. Nggak nyangka. Oke. Itu cerita jawabannya ya. Soalnya kan kalau misalnya wakil sama gubernur, ya kan paling nggak kan dia saling mengetahui ya. Nah sekarang kan dipasangkan nih dengan salah satu ya bekas pejabat lah. Belum ya, masih pejabat ya? Masih pejabat ya. Nah ini orang yang ingin bertanya. Ini kucuk-kucuk, kenapa tiba-tiba Bang Dul ini kok bisa jadi wakil gubernur? Ini kan pasti ada penunjukan dong. Betul. Nah penunjukan ini kan berarti bersifat perintah. Betul. Perintah. Kalau menolak perintah ini berarti ada konsekuensi. Jelas. Iya kan? Jelas. Cuma kan kemarin di sini kan kita udah bahas nih ramenya Anies Ahok. Ya, Anies Ahok. Betul. Nah Ahok ini nama besar yang akan naik di PDIP menurut kita nih. Tiba-tiba deng. Nah. Itu gimana ceritanya? Jangankan lu, gua aja deng kaget. Kaget ya? Ya betul lah secara survei Bang Anies Ahok tinggi. Iya. Cuman bahasanya nih, siapapun gubernurnya, wakil gubernurnya gue. Jadi kemungkinan abang lo nih laku di mana-mana. Tahan dulu. Jadi berarti sempat ada wacana Ahok Anies Ahok. Kan kita juga megang survei. Tunggu. Ya. Ahok Bang Dul. Iya. Ada wacana itu? Ada. Cuman kan keputusan kan ada di DPP. Tapi kenapa jadi Pak Pramono? Nah, ini yang seru. Lu mesti belajar politik sama gue. Jadi pengen tahu kan. Oke, jadi singkat begini. Abang ini kan, ya lu panggil gua abang, gua lebih tua dari lu. Abang ini kan ketua DPD, DPP, PD Perjuangan. Di mana memang abang ini sedang menyiapkan yang namanya pilkada serentak se-Indonesia nih. Jadi bukan ngurusin Jakarta aja. Semua kabupaten kota. Jadi semua wali kota siapa, bupati siapa, kita pelajarin semua. Datanya kita udah punya segala macam. Masuk ke provinsi. Begitu juga siapa calon gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, itu segala macam. Itu dinamikanya menarik. Oke, kita lihat survei harus pegangan. Pegangan kita, Jakarta siapa? Awalnya kita ini kan nggak bisa maju, Den. Kenapa? Karena
Kan waktu itu kita dikunci. Ini kan semua bergerak setelah MK. MK ya. Iya kan? Setelah MK, MK putusan kemarin. Kita bisa berkesempatan maju. Kenapa kita? PD Perjuangan bisa memajukan gubernur dan wakil. Iya. Gitu juga kan? Tadinya nggak bisa. Tadi nggak bisa, kekunci kan? Termasuk Bang Anies. Bang Anies maaf, udah dicalonin beberapa partai kan, tiba-tiba nggak jadi. Iya. Tinggallah beliau sendiri, nggak bisa kan? Nah, MK lah yang membuka semua kunci pintu ini semua berat. Itu kan waktunya mepet. Iya dong. Masalahnya mepet. Mepet semua kan. Nah, jadi artinya, wah langsung kita persiapan. Lihat evaluasi. Oke, kalau Anies bagaimana? Ahok bagaimana? Ya artinya kalau Anies bagaimana, Ahok bagaimana, Sidul tetap. Ya, kita paham gue nih, Bang Dul nih. Lu nggak sekolah sih. Iya, Bang Dul nih kunci. Betul. Kunci. Tinggal ini siapa nih yang di depannya nih? Bener. Mau taruh siapa nih? Artinya kan begini. Yang sono partai banyak, yang kita cuma sendiri. Kita mau mengajuin siapa nih? Kita ini partai kader. Dan tentu logikanya begini deh. Ini logika. Ya. Kita mau milih RT di kampung sini nih. Pantasnya dong RT kampung sini adalah orang yang tinggal di sini. Lu tinggal di kampung sebelah mau jadi RT sini. Kan nggak bisa jadi RT. Iya, cuma kan kalau misalnya kita ambil analogi, kalau misalnya Anies sama Dul kan pasti menang. Benar. Cuman masalahnya dia nggak RT-nya di sini. Nggak bisa ya? Bukan nggak bisa. Tapi lu mau nggak jadi RT sini? Oh, nggak mau. Nggak mau. Oh, paham gue. Lu mesti gue jelasin. Iya, kan kita orang awam, Pak. Lu awam apaan? Karena sekarang gini, bahasa politik itu kadang-kadang kan terlalu kemana-mana, kita jadi nafsirkannya bisa kemana-mana. Benar. Gitu. Artinya yang saya pahami begitu. Tapi kalau jawaban pastinya harus tanya DPP. Cuman yang saya analogikan, kenapa gue nemenin? Dah, lu kagak tahu gue udah pakai baju merah, Bang Anies pakai baju merah. Oh iya, makanya gosipnya keluar. Iya, kita udah ngobrol. Oke, sekarang kan akhirnya karena gitu. Kenapa nggak Ahok, Dul? Nah, tentu kan survei menjadi pegangan. Oh, surveinya. Lihat dong, Anies sama Ahok. Jujur, Ahok juga nggak tersinggung. Anies lebih tinggi dari Ahok. Iya, memang kita kemarin melakukan survei itu, kita lihat. Ini kan Ahok juga. Cuman tentu dong, Bu. Bahasanya nih. Kenapa orang luar? Kenapa nggak gue? Kan bahasa begitu. Iya. Kan kita bisa sendiri. Kan gitu. Iya. Artinya kan, maaf, Ahok, Rano kan bisa. Ya kan? Kenapa mesti orang luar? Kenapa bukan kita? Nah, tentu pasti DPP punya pertimbangan dong. Apa pertimbangan? Loh, itu kembali lagi kebijakan pada keputusan partai. Bu Mega yang bisa jawab. Iya dong. Ketua umum memang kita kasih hak prerogatif memang untuk menentukan. Sejauh ini spill the tea-nya kalau Ibu Mega kenapa akhirnya memutuskan tidak Ahok sama... Ini panjang. Panjang ya? Panjang bukan kepada prosesnya. Tapi? Panjang tapi kepada masa depannya. Oh, melihatnya sejauh itu. Ya. Ini yang gue analisa ya. Itu analisanya ini aku analisa. Kenapa Mas Pramono Anung? Lu mungkin satu saat kalau lu undang dia pasti dia ngomong, Mas, mestinya lu yang jadi gubernur. Bukan saya. Bang Rano. Gue bilang bukan itu masalahnya, Mas. Ini yang kita lihat Jakarta panjang. Bukan sekarang. Enggak, karena gini nih kan kalau kita bicara dari positioning ya. Akhirnya Pak Pramono itu kan pertanyaannya kan jadi gede ya. Betul. Dengan adanya banyak kandidat lain yang lebih menurut masyarakatnya lebih kuat nih. Betul. Oke. Terus didampingin sama Mas Rano, Bang Dul nih. Kita tahu lah, kita harus jualan exposure juga. Kalau enggak bagaimana orang mau tahu. Betul. Gitu. Cuma kenapa tidak akhirnya, ya udah kita naikin Dul aja, terus kita dampingin sama si ini. Kan itu kan bisa begitu tuh. Betul. Nah itu pertanyaan seperti itu bagaimana jawabnya? Ini juga salah satu pendidikan politik bagi masyarakat. Kita harus melihat masa depan. Bukan sesaat untuk menang. Masa depan. Jakarta ini akan pergi, Den. Pindah. Ya, I-nya pindah. I-nya pindah. Jadi ibu kotanya nyebrang, kita jadi DKJ. Iya. Namanya daerah khusus Jakarta. Nah, di saat ibu kota tidak lagi di Jakarta, Jakarta ini harus punya umbrella sendiri kan. Kemarin Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 sudah disahkan bahwa Jakarta adalah kota ekonomi nasional dan kota global. Artinya ini harus didesain dari awal. Pramono Anung lah orang yang paling jago untuk ini. Oh, jadi kapasitas yang kita bicara. Oh, Pramono Anung tuh kecil kalau jadi gubernur. Oh, berarti ini otaknya. Oh iya, ini perlu itu. Cuma kan kurang terkenal. Itu dia paham, dia sadar itu. Pak Pramono tahu itu? Oh, sadar ini makanya. Maaf ya, jangan tersinggung. Enggak apa-apa, dia paling demen dia ngakuin Sidul.
Apa dia bilang dulu mesti lu jadi gubernur? Enggak, Mas. Oh, dia sempat ngomong gitu? Ya Allah, aku begitu habis ketemu ibu kan malam ketemu Mas Pram. Apa Mas Pram? Mas, lu percaya nggak sama gue? Saya percaya, Mas.